Dapat satu lagi, Mane mendapatkan culik satu orang, tapi tampaknya DG harus posisi keempat dan belum berakhir. Iki kembali mendapatkan pundi-pundi yang luar biasa. Aura coba untuk melawan, tapi SCR harus posisi ketiga dan sekarang menjadi pertarungan 3 lawan 4 itu. Kita lihat coba untuk di backup ke arah samping sampai tentunya seorang JRC Aphrodite, Tex Another dan last player dan enggak, tapi kayaknya mereka mau make sure dulu aja. Nih kayak sekarang make sure Anda berhasil mendapatkan satu pemain dengan jarak yang cukup jauh terjatuh dan tampaknya langsung di end dengan seorang Iki dengan granatnya di sana. Adanya landmine sendiri dan sementara juga pemainnya Bonafide saja Gustav aja yang coba untuk menahan dan tampaknya Bonafide. Untuk Paris Fiskalowit, anyway. Senang sekali nih Bapak Aldo, kita bakal melihat salah satu map terluas di jagat Free Fire. Dan untuk dari rotasi yang mungkin bakal dilakukan oleh tim agak-agak mirip dengan ronde kedua. Karena kenapa? Garis pesawatnya nggak terlalu beda jauh kok. Kembali bisa dibilang pilotnya in a good mood. Jadi pembagiannya bagus. Biasanya BT ya, kalau BT kan motongnya tuh suka-suka dia aja kan. Ini agak good mood nih. Aku baikkah aku bagi semuanya rata. Tapi tentunya kayaknya bakal ada early berantem ini tampaknya di arah hot zone, dimana dua tim sudah mulai bertemu antara JRC dan juga Lucky di arah rumah Crossroad. Tentunya di arah rumah Tayu sudah dilemparkan beberapa tembakan. Sini ada mini pelontar yang tampaknya seorang Dax D berhasil didapatkan dengan mengadu kontes di arah dari Crossroad sendiri. Dan dengan adanya hot zone ini menjadi pilihan yang cukup menarik untuk bisa dikontes, dimana Surya sudah begitu low juga coba didapatkan. Tapi seorang Ota terjatuh, tembakan bahasa dari arah kanan. Coba tarik sedikit dengan dua orang yang sudah terjatuh, tersisa seorang di sana. Seorang Raden bakal coba di backup, tampaknya akan coba di end. Begitu satu pemain juga coba menjatuhkan ke belakang. Tapi kita lihat coba tuh di backup ke arah samping. Sampai tentunya seorang JRC Aphrodite, Tex Another dan last player. Dan oh my god, what happened? JRC harus pulang pertama. Again and again, JRC terpotong di early game. Ini jadi relate sama apa yang dibahas Skyla, terutama di ronde ketiga. JRC mungkin ada celah untuk men-take down mereka, terutama di fase early game. Langsung potong rotasinya, langsung potong semua pergerakan mereka. Dan itu terjadi 2 kali berturut-turut. Lucky sendiri, meskipun tadi Mario berhasil take down 2 orang sekaligus, itu tidak mengecilkan mental dari tim Lucky itu sendiri. Mereka kembali bawa 2 orang, Raden dan akhirnya berhasil memulihkan JRC. Waduh, tabrakan, ada tabrak lari tapi belum berakhir. Tampaknya MBR pun harus puas di posisi ke-11 dengan komitmen dari seorang RTZ yang begitu bagus sebetulnya tadi. Waduh, itu tadi tabrak memang jadi tabrak lari yang sih agak sedikit mengerikan ya. Gak bisa diselamatkan juga korbannya. Tapi lu harus sepakat sama gue. Untuk ronde kelima ternyata ini jadi prediksi ronde terakhir gue. Ya sih? Iya. Ronde terakhir gue prediksi bakal kenceng intensitasnya. Tapi ternyata udah berjalan sejak ronde kelima. Bahkan hampir semua tim 50% udah saling bertabrakan satu sama lain. Iya, karena mereka udah tahu rumahnya juga. Dan mereka punya game plan. Ketika pesawatnya bergerak ke arah mana, oke, kita punya prediksi game plan kita. At least di zona ketiga kita udah injak wilayah mana. Jadi rotasi mereka nggak terlalu lambat untuk bisa bergerak terlalu jauh kan. Tapi balik lagi, sekarang ternyata hal tersebut dipikirkan oleh semua tim sama. Jadi akhirnya mereka turun di drop zone yang sama. Akhirnya coba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Dan ya lihat sih, 2 tim udah pulang duluan ternyata. Iya, dan ditambah juga gak cuman ada tim-tim yang stay sama drop zone mereka, ada juga yang pindah. Contohnya kayak EVOS Immortal biasanya untuk di Purgatory mereka turunnya di Mod House kan. Tapi somehow mereka tiba-tiba muter ke Kewari. Cuman masih jadi tanda pertanyaan juga buat gua, kenapa mereka udah notice ada satu tim di area Kewari. Dan untuk sekelas EVOS Immortal sebenarnya mereka bisa-bisa aja take down satu tim yang ada di dalam Kewari itu. Enggak, tapi kayaknya mereka mau make sure dulu aja. Nih kayak sekarang make sure Anda berhasil mendapatkan satu pemain dengan jarak yang cukup jauh, dimana mereka coba untuk bermain semua di arah high ground terlebih dahulu. Mungkin menurut gua resource mereka sih, lihat ya, resource mereka tuh terbatas banget. Mereka cuma punya satu medkit, M4 yang dipegang. Tapi kita sih akan coba untuk di fight juga, di mana sudah ada compound glue wall yang bakal digunakan. Mereka akan mencoba untuk bermain dengan tempo yang cukup jauh, karena mengingat Russia ini adalah purely sniper. Jadi mungkin fight jarak dekat akan begitu beresiko buat mereka, apalagi mengingat tim-tim komunitas tabrakan jarak dekatnya gua akuin sangat kuat. Oke, tapi bicara soal Russia itu oke memang sniper, tapi gue sering banget ngeliat highlight dari
dari Russia cukup fasih menggunakan double barrel. Tapi kalau misalkan kita bicara soal resource yang dipegang sama EVOS Immortal, ternyata sedikit banget dan bahkan gak cukup untuk melakukan short fight range. Ya berarti jadi relate sama apa yang lo sampein, Do. Mereka lebih milih untuk main jarak jauh dan itu adalah pilihan yang sangat-sangat bijak. Yes, dan kita sekarang ada tim lagi di atas EVOS. SGR mah ada lagi di atasnya di arah dari Mountain Villa. Lihat nih, DG di bawah, EVOS di pinggiran tebing, SGR di atas. Tapi Russia muter dari belakang yang akan mencoba berputar mulai ditembak terlebih dahulu oleh seorang Zexy. Tentunya di mana akan mencoba mendapatkan seorang Russia terlebih dahulu di mana mereka akan coba stick. Tapi kayak EVOS bakal tarik mundur sih. Kita udah gak cukup resource, kita loot aja seadanya, cabut aja udah. Untungnya mereka punya satu vehicle loh. Jadi cara mereka ngumpulin informasinya bagus banget, Do. Russia tadi muter ke belakang bawa vehicle cuma untuk mastiin kira-kira beneran ada satu squad atau enggak. Tapi selain motor, bawa tuk-tuk sih menurut gua agak beresiko ya. Skinnya sangat mengundang mata Lucu sekali sih. loh. Makanya top up-nya di dunia games.co.id/top strip up dong. Betul sekali, 24 jam nonstop, nggak pakai nungguin admin bales, top up langsung masuk. Nah itu, ya kan? Jadi kalau misalnya mau punya skin ini, udah tahu lah ya. Tentu. Mau top up-nya dari mana. Sengaja kalau misalkan kayak gue nih orangnya, skillnya kurang, skinnya bagus. Nah, itu dia. Itu. Karena Free Fire itu battle in style. Betul. Jadi style nomor 1, battle belakangan. Betul. Kalau gue sih emang harus gaya sultan sih. Nembak gak kena gak apa-apa. Tapi kayaknya mungkin kita sedikit highlight ya. Mungkin di sini ada ranking yang muncul juga. Rans Esport belum pulang. Rans Esport cuma sekarang gapnya 12 poin. Dan GRC udah pulang nih. Berarti Rans punya kesempatan besar banget di round kali ini untuk bisa at least dia masuk top 4 plus kill berapa? Let's say killnya 6 lah. Itu udah ngejar sih harusnya. Oke, tapi ada yang juga mencoba ngejar poin lebih tinggi, yaitu Dunia Games, Aldo. Mendapatkan 2 pemain dari EVOS yang tampaknya terculik di arah tuk-tuknya yang tadi lo bahas. Tuk-tuknya beresiko banget. Dan tuk-tuknya makan korban sekarang. Itu dia. Memang tuk-tuk ini itu kan salah satu kendaraan yang speednya paling rendah. Betul. Terus paling rentan juga. Terbuka sekali. Terbuka sekali, ya kan. Jadi ke spot 2 orang bawa tuk-tuk menurut gue ya, tuk-tuk nggak bisa dijadiin kendaraan pilihan, malah bisa dibilang pencabut nyawa. Ini kalau kondisi kayak itu kan mak udah bilang kenapa mau pakai tuk-tuk ya. Tapi ya kita lihat dulu sekarang berpindah ke tim dari MR. Iya. Tampaknya yang akan mengamankan wilayah dari patahan terlebih dahulu. Tapi Rans sudah berotasi menuju ke arah dari golf course juga, melihat saya tim dari DG yang tampaknya udah nge-setup terlebih dahulu. Dan SM harusnya sudah menyadari adanya pergerakan di arah depan, terutama menuju ke arah golf course. Dan kali ini mereka akan coba untuk mungkin ngambil dari pinggiran sungai dulu aja. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa berenang. Ya, rumah nelayan ini salah satu tempat yang menurut gue cukup seksi untuk ditempatin di fase-fase kayak gini ya. Cuman kalau misalkan masuk ke lead circle itu bakal jadi tempat yang sangat berdarah. Kelihatan Karena banyak sih. banget yang coba mengcover area tersebut. Kelihatan. Nah sekarang yang baru aja gue mention ternyata terjadi lebih awal, Do. Karena ada Rans Esport udah pakai skill clue, otomatis ini sekitaran area 60 meter di sekeliling mereka udah kedetek banget. Yes, betul sekali. Clue emang udah mulai sering dipakai banget, apalagi bisa nentuin jejak juga kan di mana kamu musuh berada. Tapi ya kita lihat juga di mana sebetulnya seorang Vol ini nggak ketahuan harusnya karena dia jongkok kan. Jadi harusnya nggak gitu ketahuan untuk posisinya sendiri, dan dia bisa kasih informasi bahwa ada 2 pemain yang tampaknya udah mulai gerak ke arah patan, di mana sudah memberikan informasi karena seorang Balai 21 yang sudah mulai harusnya ngecek dulu aja. Kita lihat dulu. Mungkin dari segi senjata dia cuma pegang Vector, nggak mungkin dia akan coba untuk fight terlalu jauh. Ini resikonya tinggi banget mengingat tim dari Rans kita tahu aimnya begitu menakutkan. Oke, mini wavy sudah keluar, berhasil dihilangkan dengan Paraval oleh seorang Hun 26 juga. Dan yes, masih akan bertahan dulu aja dengan tempo permainan yang cukup lambat harusnya. Ya seorang Isco juga memegang AUG. Ini kalau diadu sih susah sih. Megang AUG diadu sama Vector kelihatan juga tampaknya. Dan mungkin ya ini dia, kita mulai lihat ada suara motor yang bakal digunakan. Ada granat yang bakal dimasak. Apakah berhasil menghit sedikit tentunya, dimana akan coba di spray sedikit aja, dimana suara Iskio mulai tarik ke arah belakang. Tapi tampaknya ada red zone yang sudah bakal muncul. Akan coba untuk tarik ke arah bawah tentunya, dimana seorang Isko akan coba untuk tarik lebih jauh lagi, coba untuk dilawan oleh seorang Rama dengan memegang SKS. Masih ada glue wall yang bisa menghalangi adanya granat, juga masih ada inhaler yang sudah bakal digunakan terlebih dahulu. Balai 21 terjatuh dan tampaknya langsung di end dengan seorang Iki dengan granatnya di sana. Dan masih ada seorang Vol yang berada di red zone, tentunya ada dalam bahaya.
berbahaya. Dan pemain dari Rans akan tarik ulur aja terus, dimana tim 11 bakal coba join. Bonafide bakal join di sana, mendapatkan seorang fall di sana yang bersembunyi di balik batu. Dan tentunya pemain dari Rans akan tarik sedikit lebih panjang untuk bisa melakukan warrior ini, akan display terlebih dahulu ke arah glue wall terlebih dahulu dan menahan di belakang pohon. Betul, dan ini kenapa sempat gue mention bahwa rumah nelayan bakal jadi tempat yang seksi banget. Karena kenapa? Secara untuk posisi mereka agak sedikit lebih ke bawah. Jadi kalau misalkan ada third party seperti Bonafide ini yang tiba-tiba datang join ke fight antara Rans Esports dan juga Semoga Menang, otomatis yang bisa dilakukan oleh tim Semoga Menang ya udah turun dulu aja. Toh Bonafide nggak sadar kalau di rumah nelayan ada isinya, dan mereka bakal lebih berfokus ke apa yang di depan mereka, yaitu Rans Esports. Tapi ternyata keduanya ini benar-benar disiplin, saling jaga trigger disiplin. Jadi dari Rans udah tahu bakal ada third party, potensi mereka bakal ke takedown lebih dulu itu lebih cepat, bahkan lebih besar. Mereka akhirnya tarik mundur, tapi Bonafide gak mau lepasin cengkeramannya, Dok. Yes, tapi kita lihat tampaknya di sini seorang Rama masih ada geraknya, bakal coba untuk dimasak terlebih dahulu, maju ke arah depan, juga inhaler bakal digunakan ke arah samping. Seorang Black memegang Uzinya bakal digunakan, tarik ke arah belakang tentunya pemain dari Bonafide. Mulai terjatuh seorang Calvin, Iki mendapatkan another player, dan tentunya kita sini bakal coba ditarik ke arah belakang, dimana seorang Black dengan Uzi coba untuk melawan, masih ada beberapa kali digunakan, tapi tampaknya seorang EasyPG terjatuh dengan adanya landmine sendiri. Dan sementara kita juga pemain dari Bonafide saja Gustavi aja yang coba untuk menahan, dan tampaknya Bonafide harus tumbang di tangan tim dari Rans. Iya, dan Iki bisa gue bilang menjadi tulang punggung untuk di fight tadi, dan dia memberikan satu comeback yang luar biasa, membalikan keadaan dari yang semula Bonafide udah mulai memberikan pressure yang sangat besar ke Rans Esports. Satu granat dari Iki berhasil men-take down dua orang, dan itu jadi opening yang manis bagi Rans Esports supaya mereka bisa memberikan pressure yang tadi Bonafide berikan ke arah Bonafide kembali. Yes, tapi kita juga Aura yang akan bergerak dari arah Mabel Works terlebih dahulu kali ini menuju ke arah zona, di mana di depanmu kelihatan udah ada summon airdrop. Harusnya ada proyektil yang muncul, ada airdrop di depan mereka yang mungkin akan sedikit mengundang untuk dicek oleh pemain dari Aura harusnya sih. Iya sih, tapi gue melihat Aura agak sedikit main lebih safe ya dibandingkan game-game sebelumnya. Apalagi juga sudah terlihat ada tren yang cukup positif dari performance Aura Ignis sendiri, yang semulanya mereka agak kesulitan merangkak ke top klasemen. Tapi gue inget banget sekarang ini dengan 35 poin mereka berada di hashtag 4 ranking sementara. Jadi itu salah satu kabar yang cukup baik. Meskipun gak dapat buya, mereka udah mulai melakukan permainan seperti Dewa United. Gak dapat buya gak apa-apa, yang penting placement point dan juga kill point tetap terjaga, sehingga ya meskipun gak kelihatan gemilang apa aksi mereka hari ini, ya atas klasemen masih jadi milik mereka. Iya. Oke, kita lihat juga Lucky tentunya yang tersisanya 2 orang, dan mereka akan bermain dengan sangat pasif harusnya setelah menghadapi GRC di awal game. Kali ini kayaknya mereka bakal ketemu sama another monster, yaitu tim dari Rans tadi yang sudah menunggu. Tapi ya kita lihat dulu aja tim dari mana nih? Dari SM tampaknya yang bakal coba untuk naik ke higher ground, di mana hanya 2 pemain EVOS yang udah menahan di arah dari gas station harusnya, yang bakal menahan terlebih dahulu 2 orang yang Rasha dan juga Zack. Oke, di atas sudah cukup aman. Pemain dari Rans akan mengecek ke arah dengan ada UAV yang lewat juga. Dan ini bakal jadi game yang cukup pasif lagi. Kita akan intip dulu tampaknya di sini. Oke, ya mungkin bakal ketemu adalah Aura dan Lucky. Dewa lagi rotasi, bakal coba untuk ambil ke arah airdropnya. Dan sekarang mungkin EVOS bakal coba untuk masuk ke dalam zona, sembari pemain dari SM yang akan mencoba bermain dengan healing terlebih dahulu masuk ke dalam zona. Tapi kalau misalkan gue ngelihat dan juga mengingat-ingat gaya permainan Aura Ignis, harusnya sih mereka gak bakal ketemu sama Lucky secepat itu ya. Karena kalau misalkan tadi gue lihat di bagian minimap, gue melihat tendensi bahwa Aura Ignis udah siap-siap masuk ke 3/4 zona, Dok. Menurut lo gimana? Iya sih, benar. Mereka akan coba untuk bermain lebih pasif sih harusnya. Iya. Nahan dulu, mastiin dulu. Tapi ya kita nggak tahu, karena kayak nih, lihat ya, rotasi dari tim 6 cepet banget. Tapi tampaknya si Lucky mulai kelihatan juga terlebih dahulu. Ya sini ketemunya sama Aura, ketemunya sama Dewa. Nggak beda-beda jauh. Tapi kita lihat tampaknya Dewa bakal coba digempur juga, di mana tampaknya tim dari MR bakal coba tuh join fight, bakal coba display terlebih dahulu, di mana mobil motor ya bakal digunakan untuk menjauh. Rain bakal mengejar, tapi dari arah tengah Mabel Wars sudah ada seorang Zanz dan juga Dax D yang sudah mengatakan baik juga, dan coba display ke arah kaki tampaknya, dan Sanzi terjatuh begitu saja, masih bisa bersembunyi di balik roda. Tapi tentunya hanya 2 pemain tersisa dari Emister, dan tentunya kita juga masih ada Chrono bakal digunakan menahan sedikit, tentunya bakal coba untuk menggocek sedikit seorang RTZ dalam masalah, dan Dax D bakal coba untuk tarik lebih jauh, tapi tentunya RTZ akan
berada dalam masalah yang begitu besar. Galang. Double barrel digunakan, masih ada Alok dan Glue Wall dinyalakan. Granat bakal dimasak terlebih dahulu. Kita lihat sini posisinya di mana. Di belakang Balok. Bakal coba untuk di-jump shot mencari momen dengan double factor, coba untuk dilawan. Glue Wall bakal digunakan. Naik sedikit ke arah Balok, di mana tampaknya di sini seorang RTZ bakal coba untuk belakang double bakal digunakan, tapi tampaknya seorang Ubed terjatuh oleh seorang Dax D. Tapi RTZ bakal tumbang dan Dax D harus menahan dengan Glue Wall dan juga melakukan reviving. Tapi kita lihat juga tampaknya tanpa ada granat bakal digunakan. Rain. Jump shot juga bakal coba dilawan, tapi tampaknya Rain yang terjatuh di sana. Follow bakal dilakukan oleh seorang Renzi coba untuk mengejar, tapi tentunya dari arah samping RTZ bakal dihilangkan. Satu orang terakhir coba untuk dilawan, tapi yes, ini dia Mr. Esports harus pulang dulu di posisi 9. Dewa United sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Rain itu benar-benar memberikan satu lock kepada salah satu member dari tim Mister. Tapi dari tim Misternya sendiri juga agak sulit untuk bergerak. Tapi untung yang mereka berhasil membawa 1 poin eliminasi ke lobby. Jadi mereka pulang juga nggak dengan tangan kosong. Tapi untuk Dewa United sendiri menurut gua fight-nya tadi berjalan terlalu lama. Dan sekarang rotasi bakal menjadi merepotkan bagi mereka, Dok. Yes, tapi kita lihat juga tampaknya SM yang terjepit sih harusnya ini. Terjepit banget, gak bisa kemana-mana juga. Ini menurut gue jatah preman sih. Iya, ini bakal jatah preman. Ya bakal coba untuk turun terlebih dahulu. 3 pemain. Glue Wall digunakan. Handuan bakal coba menang dengan UMP-nya. Dikejar oleh 3 pemain. Mendekat lebih dekat lagi. Tentunya masih ada Wukong. Rumputnya bergerak. Kita lihat bakal coba dari jump shot bersama-sama. Han masih bisa menahan, tapi yes, Dapat. tidak bisa berbuat banyak. Kodok coba untuk menahan tentunya yang bukan Bayu. Kali ini bakal coba ke arah bawah dan dikejar terlebih dahulu. Kita lihat sih tampaknya semoga menang harus cuma di posisi ke-8. Dan ya, mereka berhasil dapetin 2 orang ini. Iya, dapat dua orang itu, dan ini benar seperti apa yang tadi lo bilang. Jadinya jatah preman karena mau Bener. gak mau semoga menang harus naik ke high ground. Dan ketika mereka naik ke high ground nasib mereka sudah ditentukan. Tapi ngomong-ngomong yang nasibnya ditentukan, ternyata Dewa pun nasibnya sudah ditentukan di hashtag ke-7 menyisakan 6 tim dengan 18 orang yang masih hidup. DG masih survive. Mereka memantau area sekitar, sudah membawa 1 sniper dan terlihat dengan jelas bahwa Aura Ignis dan juga Lucky Esport masuk ke dalam jangkauan mereka, Dok. Yes, tapi rahasia tampaknya coba bergerak, tapi DG sudah mulai memperhatikan juga di mana tentunya Aura Ignis berhasil mendapatkan tim dari Dewa tadi, dan Aura akan berhadapan dengan tim dari DG di mana mereka sudah mulai saling berpotongan, di mana Ajik coba mundur ke arah belakang. Galang masih ada follow up juga, Alok bakal digunakan, tapi rahasia bakal tumbang oleh seorang Rama, dan tentunya di arah bawah masih bakal coba dilawan dengan adanya granat yang sudah dimasak. Tapi tampaknya EVOS harus pulang terlebih dahulu oleh pemain dari Rans. Belum berakhir, tampaknya DG 1 orang bakal terjatuh oleh seorang Galang dengan menggunakan baretanya. Luol digunakan, masih coba untuk dilawan, granat bakal coba dimasak terlebih dahulu. Tampaknya seorang Made coba untuk melawan ke arah samping, mendekat tentunya menuju ke arah pemain dari Aura. Kita lihat sini perlahan tapi pasti di mana seorang dari Kenzie bakal coba untuk memasak granatnya. Jambul terkena hit, seorang Reva mulai kelihatan. Tapi granat berikutnya mendapatkan seorang Reva tentunya dengan bareta dari seorang Galang yang begitu tajam. Dan tentunya di mana pemain dari Aura berhasil memporak-porandakan formasi dari pemain DG. Kali ini tersisanya 1 pemain, tapi Rans pun tidak diam karena Rans akan melakukan pertempurannya di arah belakang dengan tim dari SCR. Tapi Aura langsung tarik ke belakang, melihat ke arah belakang, berbalik melihat tim dari SCR yang bakal coba untuk masuk. Kita lihat Glue Wall bakal digunakan, 1 orang terkena hit, tapi tampaknya Ratsiki mendapatkan 1 lagi, Mane mendapatkan culik 1 orang, tapi tampaknya DG harus posisi ke-4 dan belum berakhir. Iki kembali mendapatkan pundi-pundi yang luar biasa. Aura coba untuk melawan, tapi SCR harus posisi ke-3 dan sekarang menjadi pertarungan 3 lawan 4. Tentunya pemain dari tim Rans akan coba untuk melawan tim dari Aura yang masih lengkap. Dari arah kiri tentunya seorang Adrian sudah terjatuh. Sang Adrian bakal tumbang pertama. 3 lawan 3 terjadi di arah bawah, tapi Rama dalam masalah coba untuk dilawan. 2 orang hilang, ditukar dengan 1 easy peasy. Tersisa mencoba melakukan revive terlebih dahulu, tapi kita lihat easy peasy mulai untuk menahan Ajix. Kita lihat granat bakal coba untuk masak, tapi tentunya oh my god, berhasil di end. Easy peasy tumbang dan tampaknya Buya berhasil diamankan oleh Aura Ignis. Luar biasa sekali, finally Aura Ignis berhasil mendapatkan buyahnya yang pertama setelah perjalanan yang cukup panjang. Dan kalau misalnya